Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, agama yang bersinar. Renungan pagi kita hari ini, Kamis 27 April 2023 dengan judul Upah Penderitaan adalah Kebenaran. Ayat inti terdapat di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-11. Memang, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan. Poin yang pertama, penderitaan adalah cara yang ditetapkan Allah untuk memisahkan sekam dari gandum. Pencobaan yang dialami orang Kristen dalam kesedihan, kesengsaraan, dan celaan adalah cara yang ditetapkan Allah untuk memisahkan sekam dari gandum. Kesombongan, keegoisan, nafsu jahat, dan cinta kesenangan duniawi kita semuanya harus diatasi. Oleh karena itu, Tuhan mengirimkan kepada kita penderitaan untuk menguji dan membuktikan kita dan menunjukkan kepada kita bahwa kejahatan ini ada dalam karakter kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah disampaikan di dalam kutipan ini bahwa ketika kita diuji dalam penderitaan, ketika kita diuji dalam pencobaan, bahkan dalam kesulitan-kesulitan hidup yang lainnya, sejatinya itu akan mengungkapkan karakter asli kita seperti apa. Nah, inilah kebenaran yang harus kita nyatakan, kita buktikan. Apakah kita ini adalah gandum ataukah kita ini lalang? Apakah kita ini orang-orang yang dipenuhi dengan kerendahan hati, kemurahan, kesabaran, atau justru orang-orang dengan karakter yang sombong, yang egois, yang dipenuhi dengan nafsu jahat, atau cinta kesenangan duniawi? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengirimkan semua penderitaan kepada kita dan mengizinkan hal itu terjadi untuk membentuk karakter kita, untuk menunjukkan karakter kita yang asli. Apakah gandum? Apakah lalang? Mari kita menyadari akan hal ini dan kita bersiap di dalam ujian kita. Di poin yang kedua, kita harus mengatasi penderitaan melalui kekuatan dan kasih karunia-Nya. Kita harus mengatasi melalui kekuatan dan kasih karunia-Nya, agar kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi setelah lolos dari kerusakan yang ada di dunia karena nafsu. Penderitaan, salib, pencobaan, kesengsaraan, dan berbagai pencobaan kita adalah alat Tuhan untuk memurnikan kita, menguduskan kita, dan menyesuaikan kita untuk perbendaharaan surgawi. Testimonies for the Church, Jilid 3, halaman 115. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita harus berbahagia jika ternyata Tuhan izinkan penderitaan menjadi bagian kita. Jika ternyata kita mengalami sengsara, berbagai-bagai ujian, berbagai-bagai pencobaan, terutama pencobaan atau ujian atau penderitaan oleh karena kita memikul salib. Penderitaan oleh karena kita mempertahankan kebenaran. Justru kita harus berbahagia. Kenapa? Karena sejatinya karakter kita sedang disesuaikan dengan karakter surga. Dan kita dapat berhasil itu kalau kita bergantung kepada kekuatan dan kasih karunia ilahi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sungguh alat Tuhan untuk memurnikan kita, untuk menguduskan kita, untuk menyesuaikan kita dengan perbendaharaan surgawi adalah ketika kita bertahan di dalam penderitaan, di dalam pencobaan, di dalam kesengsaraan, dengan bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Allah. Poin yang ketiga, Juru Selamat yang mulia akan mengirimkan pertolongan bila mana kita memerlukannya. Alfa dan Omega jilid 8, halaman 667 mengatakan, Juru Selamat yang mulia akan mengirimkan pertolongan bila mana kita memerlukannya. Jalan menuju surga dikuduskan oleh jejak-jejak kakinya,
Setiap duri yang melukai kaki kita telah melukai kakinya. Setiap salib yang ditanggungkan kepada kita telah ditanggungnya di hadapan kita. Tuhan mengizinkan pertentangan-pertentangan untuk menyediakan jiwa-jiwa bagi kedamaian. Inilah cara Tuhan untuk membawa kekudusan bagi kita, untuk membawa kedamaian bagi kita, untuk menyelaraskan tabiat kita sesuai dengan tabiat surga. Yaitu Tuhan mengizinkan ada banyak persoalan hidup, ada banyak ujian, tantangan, penderitaan, kesusahan yang harus kita hadapi. Tetapi dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Apa yang menjadi penderitaan kita telah ditanggung oleh Tuhan. Apa yang menjadi luka-luka hati kita telah ditanggung oleh Tuhan. Karena salib menanggung semuanya. Karena salib menebus semuanya. Dan janji yang indah ini harus menjadi kekuatan pengharapan kita. 3 poin utama kita hari ini adalah, yang pertama, penderitaan adalah cara yang ditetapkan Allah untuk memisahkan sekam dari gandum. Yang kedua, kita harus mengatasi penderitaan melalui kekuatan dan kasih karunia-Nya. Dan yang ketiga, Juru Selamat yang mulia akan mengirimkan pertolongan bila mana kita memerlukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, upah penderitaan adalah kebenaran. Kebenaran bahwa Tuhan mengizinkan kita menderita. Tujuannya adalah memperhalus karakter kita, menyesuaikan karakter kita dengan karakter surgawi, dan Tuhan mau menolong kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, terima kasih untuk firman yang begitu indah, memberikan kepada kita harapan, tuntunan, kepastian. Mesias, Yesus Kristus adalah penolong kami yang setia. Berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Agama yang bersinar. Tuhan memberkati kita.